Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Kita akan belajar di tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang tentang tentang perkembangbiakan generatif. Yang pertama, lihat ada gambar yang tadi Pak ini sudah share di WA, yaitu perkembangbiakan padi padi. Yang pertama diawali dengan biji biji padi menjadi bibit padi kecil, lalu akan menjadi padi yang sedang, lalu akan menjadi padi yang berbunga. Setelah yang terakhir akan jadi padi dewasa atau padi yang sudah menguning, yang bisa dipanen. Nah, lihat lagi ada gambar tentang pohon mangga. Dari pertama yaitu apa? Yang pertama, lihat arah panahnya ke bawah dari mulai biji lalu tumbuh menjadi biji berakar, lalu kecambah, lalu mangga kecil, mangga dewasa. Setelah mangga dewasa, di tangkai-tangkainya akan ada bunga, lalu bunga itu akan ada sel jantan, yaitu benang sari. Di bunga itu ada sel jantan, yaitu berupa benang sari, lalu sel betinanya berupa putik. Nah, benang sari itu berupa serbuk itu terkena angin, terkena hewan, bunganya itu, benang sari itu akan bertebaran masuk ke putik, akhirnya terjadi pembuahan dan akan menjadi mangga. Nah, lihat ada perkembangbiakan tanaman jagung. Coba teksnya yuk kita baca dahulu tentang, ada teks bagaimana jagung berkembang biak. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung mulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus di bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik. Nah, tepung sari atau benang sari sama saja Nah, akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga Nah, pada pohon jagung yang lain, ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangbiakan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagungnya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Jadi jagung itu dari apa? Dari biji dulu. Biji dulu itu akan menjadi kecambah. Kecambah akan jadi pohon jagung dewasa. Setelah pohon jagung dewasa, dia akan punya bunga. Di bunga itu pasti ada benang sari dan putik.
benang sari terkena angin, terkena hewan ya, dibantu oleh ya, barangkali ada goyangan manusia dibantu oleh manusia, dibantu oleh angin, terjadilah penyerbukan. Penyerbukan itu namanya perkembangbiakan. Ya, penyatuan antara benang sari dengan putik. Benang sarinya terbang tinggi, akhirnya masuk dalam putik. Nah, masuk dalam putik akhirnya terjadi pembuahan dan akan jadi apa? Biji jagung ya. Nah, untuk itu lihat dulu video berikut tentang penyerbukan ya. Perkembangbiakan generatif. Perhatikan video berikut ya. Sebelumnya mari kita mengingat bagian-bagian bunga. Ada putik. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Ada bakal buah. Di dalamnya terdapat bakal biji, kelopak, tangkai bunga, benang sari yang terdiri dari ada tangkai sari dan kepala sari, di mana terdapat serbuk sari. Kemudian yang terakhir adalah mahkota. Lalu, apa penyerbukan dan pembuahan itu? Penyerbukan adalah ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik. Sedangkan pembuahan ketika sel sperma dari serbuk sari bertemu dengan sel telur di bakal biji. Ada beberapa jenis penyerbukan pada tumbuhan. Pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi pada satu bunga, tanpa perlu melibatkan bunga yang lain. Sedangkan penyerbukan tetangga terjadi pada dua bunga yang berada pada satu pohon. Penyerbukan silang terjadi pada dua tumbuhan dari jenis tanaman yang sama. Benang sari jatuh ke putik tumbuhan yang satunya. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Terjadi jika ada dua tumbuhan dari jenis yang sama, tetapi berbeda varietasnya. Misalnya ada mawar merah dan mawar putih. Bagaimana bisa serbuk sari jatuh ke kepala putik? Ada beberapa perantara yang membantu penyerbukan. Yang pertama, angin. Penyerbukan yang dibantu oleh angin, biasanya serbuk sarinya ringan dan banyak sehingga mudah dibawa oleh angin. Misalnya pada tanaman jagung, padi, dan tebu. Penyerbukan yang dibantu oleh air. Agak sulit mencarikan ciri khususnya, tetapi biasanya tumbuhan tersebut hidup di air. Misalnya, ganggang dan hydrilla. Hewan juga bisa membantu penyerbukan loh. Misalnya serangga, burung, dan kelelawar. Tumbuhan yang dibantu perkembangbiakan oleh serangga biasanya baunya harum, warnanya mencolok, dan menghasilkan nektar atau madu bunga. Apakah kalian juga ingin membantu penyerbukan? Bisa. Biasanya tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh manusia bernilai ekonomis sehingga bisa dijual.
Contohnya, vanili dan salak. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham bagaimana penyerbukan?